Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 2. Pembelajaran pertama. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita. Saat membaca cerita, bacalah cerita dengan seksama. Tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya, lalu carilah artinya di dalam kamus. Ayo simaklah cerita berikut. Di dekat rumah Dedi, terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak terawat. Rumput liar tumbuh memenuhi jalan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melapor kepada Pak RT agar Pak RT mengajak warga kerja bakti dan membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Dedi berkata, "Tetapi lahan itu bukan kepunyaan kita ya." "Iya, tetapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama, Nak," jelas ayah kepada Dedi. Kita bisa menemukan informasi dalam cerita tersebut. Mari kita jawab contoh pertanyaan di bawah ini untuk menemukan informasi penting dalam teks. Yang pertama, apa yang dilakukan warga ketika kerja bakti? Yang dilakukan warga ketika kerja bakti adalah membersihkan lingkungan. Pembelajaran kedua, menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut dengan sinonim. Contohnya, menolong, sinonimnya membantu. Kolaborasi, sinonimnya kerjasama. Ramah, sinonimnya menyenangkan. Kelompok, sinonimnya adalah tim. Ayo, carilah sinonim kata-kata berikut. Pembelajaran ketiga, mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Dongeng adalah cerita yang bersifat tidak nyata. Bersikap baik dalam dongeng dapat kamu tiru, semisal sikap kerjasama dan toleransi. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu hendaknya mendengarkan dongeng dengan seksama. Ayo, bacalah sebuah dongeng yang ada di buku cetakmu. Pembelajaran keempat, menemukan persamaan arti dalam teks. Coba ingat kembali persamaan kata yang kamu pelajari sebelumnya. Misal, kata tanah air sama artinya dengan tempat kelahiran. Kata bersatu sama artinya dengan berkumpul atau berkelompok. Contoh sinonim berikutnya. Penduduk sama dengan warga. Contoh kalimatnya, penduduk desa banyak yang bekerja sebagai petani. Atau warga desa banyak yang bekerja sebagai petani. Pembelajaran kelima, menuliskan cerita berdasarkan gambar. Kamu dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis ceritanya biasanya memiliki tema. Misalnya, tema kehidupan sosial. Langkah-langkah
menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Contoh pertanyaan. Di situ terdapat kerbau, kancil, kelinci, buaya. Ayo buatlah cerita dengan gambar di samping. Pembelajaran ke-6. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Kamu sudah mengetahui berbagai kosakata dengan kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat sendiri merupakan gabungan beberapa kosakata. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Contohnya, kata menjenguk dibuat kalimat menjadi Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Kata teman, kalimatnya Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Ayo buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Terima kasih.